Shalom adik-adik Rocky yang ada di rumah, apa kabarmu? Ya, kita bertemu lagi di kelas Rocky Kid pada sore hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau serahkan ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami akan kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini agar berjalan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik Rocky yang ada di rumah, sudah siapkah kalian untuk memuji Tuhan? Yuk, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tidak boleh malas-malasan. Memuji Tuhan adalah kewajiban anak-anak Tuhan untuk mengucapkan rasa syukurnya atas apa yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Let's start!
Ayo, adik-adik Rocky yang ada di rumah, masih ada yang malas-malasan gak memuji Tuhannya? Sebagai anak-anak Tuhan, kita gak boleh malas-malasan loh ya memuji Tuhan. Karena kalau kita malas-malasan memuji Tuhan, Tuhan Yesus akan sangat kecewa sama kita. Kita gak mau kan Tuhan Yesus kecewa sama kita? Oke, nanti minggu depan memuji Tuhannya harus lebih semangat lagi ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai waktu yang sedikit ini Tuhan, untuk boleh mengubahkan kami anak-anak-Mu melalui cerita firman-Mu ini. Kami tahu Tuhan, Engkau peduli kepada setiap kami. Engkau selalu menjaga dimanapun kami berada. Bantu kami Tuhan, untuk kami boleh benar-benar fokus mendengarkan firman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. The Bible, yes that's the book for me. I sit alone on the word of God. The Bible. Shalom adik-adik Rocky, jumpa lagi dengan Kak Shalom. Hari ini kita akan membahas kisah tentang perjumpaan di Danau Tiberias. Cerita ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Para murid Yesus tahu bahwa Yesus telah bangkit. Namun, kini mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pergi menangkap ikan adalah salah satu cara yang dilakukan mereka agar tetap bisa meneruskan kehidupan. Karena mereka juga butuh makanan adik-adik. Yuk kita perhatikan cerita yang terambil dari Yohanes 21 ayat 1-14. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau pergi menangkap ikan. Apakah kalian mau ikut?"
Dan murid-murid yang lain mau ikut bersama-sama dengan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Ya, setelah mereka tidak bersama lagi dengan Yesus, rupanya Petrus memutuskan untuk kembali menangkap ikan. Tetapi, sepanjang malam itu mereka belum mendapatkan seekor ikan pun. Demikian juga hari menjelang siang. Tak seekor ikan pun mereka tangkap. Rupanya para murid kelelahan karena sepanjang malam sampai menjelang siang mereka berada di danau Tiberias. Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk?" Mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Mereka baru sadar ketika Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan ketika melakukan, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Maka tersadarlah mereka bahwa itu adalah Yesus. Yesus mengajak para murid untuk makan bersama. Dari cerita tadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ingat dan menolong murid-muridnya. Tuhan Yesus selalu peduli. Nah, kabar gembiranya, Tuhan Yesus juga selalu mengingat murid-murid Rocky yang setia padanya, yang rajin beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, coba kita perhatikan benda-benda ini. Payung, topi, dan baju. Adik-adik, apakah kalian tahu kegunaan dari benda-benda tersebut? Kegunaan payung, baju, dan topi adalah untuk memelihara dan melindungi tubuh kita agar terhindar dari panas matahari atau hujan, supaya kita tidak kepanasan atau kedinginan. Topi saya bundar, bundar topi saya. This is the way we put on our t-shirt, put on our t-shirt, put on our t-shirt. This is the way we put on our t-shirt. We get dressed every day. This is the way we put on our pants, put on our pants, put on our pants. This is the way we put on our pants. We get dressed every day. Ayo makan, ayo makan, ayo makan sekarang, sekarang. Ayo makan sekarang. Nah, sebelum makan, berdoa dan cuci tangan dulu. Selamat makan. Lalu, apa ya kegunaan benda-benda kesukaan Kak Shalom? Seperti nasi, lauk, dan buah. Ya, kalau ini bisa bikin kita kenyang ya. Daya tahan tubuh meningkat dan tidak mudah sakit. Ingat, di musim pandemi seperti ini, kalian harus banyak-banyak makan makanan yang bergizi supaya terhindar dari sakit penyakit ya. Benda-benda bisa menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk memelihara hidup kita. Seperti para murid tadi. Mereka memakai perahu dan jala, dan oleh berkat Tuhan, mereka dapat memperoleh ikan yang sangat banyak yang bisa mereka makan ataupun jual. Saat kita percaya pada Tuhan, bukan berarti kehidupan kita bebas dari kesulitan loh adik-adik. Buktinya para murid
Yesus tadi sempat tidak mendapatkan ikan sedikit pun sebelum Tuhan menolong mereka. Ingat baik-baik ya, Tuhan Yesus itu Maha Kuasa untuk melakukan apapun. Ia sanggup mengadakan mujizat. Ia sanggup menolong kita yang sedang mengalami kesulitan apapun. Jadi, jangan pernah kalian merasa sedih atau khawatir akan hidup kalian ya. Bahkan, masa depan kalian pun sudah Tuhan persiapkan. Karena Tuhan peduli pada kita. Sekarang, mari kita hafalkan Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekarang waktunya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sangat peduli pada kita. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami karena Tuhan sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu, kami tidak perlu khawatir lagi akan apapun juga sebab Tuhan sudah pasti akan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini ya ibadah kita kali ini. Jumpa lagi di ibadah berikutnya. Bye-bye. God bless you.